Kita akan mulai. Judulnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman bagi kita malam hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita, dan melakukannya, sebab kita akan diselamatkan. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari semua perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5. Judul yang akan kita kaji saat ini bicara tentang Yesus dan Hukum Taurat. Kemarin kita sudah berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus dan Hukum Taurat. Ini agak sulit untuk kita bahas, tetapi kita tetap coba untuk belajar dan mencari tahu apa makna yang sesungguhnya yang Tuhan sampaikan bagi kita. Tapi sebenarnya saya sangat senang membahas tentang perikop ini, karena ini sulit tetapi memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus dan Hukum Taurat. Sebelum kita masuk kepada ayat 17, saya akan cerita dulu bahwa perikop ini menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Yesus dan Hukum Taurat yang perlu kita pahami. Kenapa demikian? Karena ada beberapa aliran agama Kristen yang menyangka atau secara tidak langsung menuduh bahwa kita Kristen Protestan sengaja meniadakan hukum-hukum Taurat. Ini saya rasakan dalam sebuah pengalaman perjalanan hidup kekristenan saya. Ternyata ini memang ada. Jadi kita perlu memahami, karena akan berhadapan dengan beberapa aliran yang akan menuding kita sengaja untuk menghilangkan hukum Taurat. Di sini kita sudah jelas bahwa Tuhan Yesus berbicara di ayat 17. Coba tolong Yuli kok enak banget tuh hari ini berdoa. Coba baca ayat 17. Mama Daniel. Ayat 17. Ya. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus bagi kita di ayat 17 ini, hendaklah kita pahami sebagai sebuah kebenaran dan sebagai sebuah tolak ukur di dalam menjalani iman kekristenan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu atau kita menyangka atau menuduh atau berprasangka bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu
untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Apabila kita mencermati sebetulnya di dalam iman Kristen kita, kayaknya kita tidak punya masalah dengan urusan hukum Taurat. Tetapi saya kembali menjelaskan bahwa ada beberapa aliran Kristen yang terjadi atau mengalami kontra terhadap iman kekristenan kita. Salah satunya berbicara tentang hari Sabat. Hari Sabat itu dahulu dikerjakan hari Sabtu, tetapi kita mengerjakan hari Minggu. Dan tudingan yang dilancarkan oleh aliran Kristen ini menyatakan bahwa kita menghilangkan apa yang menjadi ketetapan hukum Taurat. Ini saya harus ajarkan kepada keluarga kita supaya kita dapat memberikan jawaban yang tepat. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita tidak meniadakan satu iota pun atau satu peraturan pun atau satu titik pun yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita menggenapi keseluruhan hukum Taurat di dalam Kristus Yesus. Jadi artinya saya mau jelaskan begini. Kalau dulu kaum Yahudi atau aliran Yudaisme melakukan ibadah di hari Sabtu dan sampai sekarang masih terus berlanjut, atau ada satu aliran agama juga yang saya tidak boleh sebutkan, mereka juga beribadah di hari Sabtu. Kenapa kita melakukannya di hari Minggu? Saya harus menjelaskan bahwa di era Tuhan Yesus ini kita tidak meniadakan hari Sabtu, tetapi kita menyatukan hari ibadah kita itu di dalam konteks kebangkitan Kristus Yesus. Sekali lagi saya kasih tahu ya, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Sebab hari Minggu merupakan penggenapan Tuhan Yesus terhadap seluruh kitab para nabi. Paham ya? Penggenapan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, saya datang menggenapi seluruh kitab para nabi. Apa itu? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu kenapa kita beribadah di hari Minggu? Jawabannya satu. Karena kita memperingati penggenapan terhadap seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya hukum-hukum di Perjanjian Baru tidak bergantung kepada hukum Taurat, tetapi hukum Taurat dan kitab para nabi yang bergantung kepada hukum Perjanjian Baru. Saya harus menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mengerti tentang hukum Taurat. Coba dulu kakak, karena ini kita berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Mari kita coba membaca apa sih isi hukum Taurat, karena nanti kita akan berhubungan dengan ayat tersebut. Keluaran 20 coba. Betul ya? Keluaran 20. 10 perintah. Ya? 10 perintah. 10 perintah hukum Taurat. Kakak Elkara boleh? Tolong dibacakan tentang hukum Taurat. Supaya kita mendengar dulu semua. Ayat 20. Perkataan 20 berapa? Ayat 1 sampai selesai. Sampai 17. Kita harus mendengar. Ayat 1 sampai 17 demikian firman Tuhan. Ketepuk firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat berimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas,
menyebut namanya dengan salah. Ingatlah dan kesalah hari Sabat. Hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Seperti hari dalam hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Kau atau anakmu laki-laki, atau anakku perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan kamu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Karena hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia berhenti pada hari yang ketujuh. Sebabnya Tuhan memberkati Sabat bagi murid-murid. Inilah ayatnya. Supaya Macam nggak mau. Aku nggak mau sakit. jangan Sakit perutnya. jangan mencuri. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ya, terima kasih. Aku nggak mau. Kem, Mama minumnya. Iya, iya, inong. Ya, iya, inong di sini. ya, Iya, oh, sama inong. kita kembali lagi ke Matius 5 ayat 17. Sama inong. Jadi tadi yang dibaca oleh Kakak Elkara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang isi hukum Taurat. Keluaran 20 berbicara tentang ke-10 firman. Hukum Taurat ini adalah hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Dan sejak diberikan kepada Nabi Musa, maka hukum inilah yang merupakan pedoman kehidupan seluruh umat Israel. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ada beberapa anggapan, khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, beranggapan bahwa Tuhan Yesus hendak meniadakan hukum Taurat. Tetapi khusus yang disoroti hanya bicara tentang hari Sabat. Jadi penting bagi kita untuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, supaya kita juga tidak termakan oleh beberapa aliran yang coba menyatakan bahwa perjanjian lama itu tidak perlu. Nanti kita akan berhadapan dengan aliran-aliran seperti ini. Ini tidak boleh, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa hukum Taurat tidak pernah dihilangkan dari kehidupan iman percaya kita. Dan justru malah sebaliknya, keberadaan Tuhan Yesus dan kita adalah menggenapi hukum Taurat. Satu contoh, bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya tinggal 2 hukum saja yang berlaku, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjelaskan bahwa kedua hukum ini menyatakan menggenapi ke-10 firman Tuhan. Kalau kita cermati bahwa 10 perintah Allah itu terbagi 2. 1 sampai 5 itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. 6 sampai 10 berbicara hubungan kita dengan manusia. Ini artinya tidak ada yang dihilangkan dari hukum Taurat, tetapi justru menggenapi, tetapi justru menyempurnakan. Dan di luar ini tidak ada lagi. Ingat ya, saya mau kasih tahu. Nanti ada juga aliran yang menyatakan bahwa ada kepercayaan yang datang terakhir menyempurnakan ke seluruh hukum-hukum ini. Itu jangan didengar. Ini harus kita waspadai. Kalau ada yang menyatakan bahwa keberadaan iman percaya mereka itu menyempurnakan ke seluruh hukum-hukum ini, jangan didengar. Karena semua telah digenapi di dalam Kristus Yesus.
dalam dua hukum yang tadi saya jelaskan. Hari ini kita sudah mengerti bahwa pentingnya hukum Taurat dalam kehidupan umat Kristen. Lalu bagaimana dengan sebuah implementasi terhadap iman percaya kita dalam hukum-hukum Taurat? Mari kita baca ayat yang ke-18 supaya kita mengerti. Kakak, Bu boleh? Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini yang dimaksud bahwa hukum Taurat itu terus berlaku sampai semuanya berakhir. Satu contoh nih, bahwa cerita tentang amarahnya Tuhan dan melakukan pembalasan terhadap turun-temurun itu masih terjadi sampai saat ini. Hukum itu masih terus harus kita hadapi. Apabila kita melanggar hukum itu, tetap apa yang ditetapkan Tuhan terjadi. Artinya begini, jangan pernah kita menganggap hukum Taurat ini tidak penting. Tuhan Yesus hanya menjelaskan itu. Jadi wajiblah kita mengerti dan menguasai ke-10 perintah Tuhan. Kalau ada satu juga yang kita anggap tidak perlu, berarti kita berhadapan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita saat ini. Jadi yang saya mau tegaskan kepada kita, bahwa keberadaan hukum Taurat sampai langit dan bumi ini lenyap, itu tidak akan pernah ditiadakan. Ingat ya, kita tidak pernah meniadakan hal itu. Kalau ada aliran lain yang mencoba meniadakan itu, lalu mereka hanya gunakan perjanjian baru, silahkan mereka. Kita tidak. Artinya, kita punya perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus menggenapi seluruh isi perjanjian lama, itu tertulis dalam perjanjian baru. Jadi tidak boleh dipisahkan. Sudah paham ya? Jadi hukum Taurat ini perlu kita perdalam, perlu kita pahami, karena norma-norma kehidupan kita semua berpedoman kepada seluruh isi hukum Taurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, coba dicermati di sini. Siapa yang mau baca? Di sana siapa itu? Itu yang gelap-gelap ya? Bang Radu, kekalian. Kekalian. Baca ayat 19. Kekalian. Lian. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini yang akan menjadi subjek pembicaraan kita malam ini. Kenapa saya bilang subjek? Saya teringat khotbah saya kemarin berbicara tentang ada sebuah kesaksian seorang pendeta di Korea Utara, di Korea Selatan maksud saya, yang melihat bahwa ternyata di sorga itu ada tingkatan. Masih ingat gak itu? Yes. Ada tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling sedang, dan bahkan tingkat yang paling rendah. Hari ini benar-benar kita dikonfirmasi tentang kebenaran mimpi itu. Dan ini merupakan pusat yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita bisa berada di posisi yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Ataupun kita akan bisa berada di tempat yang paling rendah. Ingat ini, paling rendah di sorga. Hanya melalui konsep berpikir hukum Taurat.
Jadi kunci jawabannya adalah tentang hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang akan menentukan kita, apakah kita akan berada di posisi paling tinggi atau posisi paling rendah. Saya akan ulangi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Bisa jadi di antara kita sudah sering mendengar ini, tetapi malam ini kita benar-benar kita benar-benar diingatkan oleh Roh Kudus bahwa keberadaan sorga itu adalah keberadaan masa depan kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Dan ternyata di sorga ada tingkatan. Kalau sudah ada tingkatan berarti sudah ada pembeda. Maksudnya begini, seandainya saya ada di tempat yang tinggi, Aldian ada di tempat yang paling rendah, kita nggak bisa ketemu. Paham ya? Kita memiliki jatah masing-masing. Dan nggak bisa tuh, saya main ke tempat yang rendah, dan Aldian main ke tempat yang tinggi. Ini harus menjadi pikiran kita, perenungan kita tentang masa depan kehidupan kita setelah di dunia ini. Jadi jangan main-main. Jangan sampai nanti ketika di sorga kita menyesal. Kenapa saya berada di tempat ini? Hari ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita kunci rahasia untuk kita mendapatkan posisi paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Yang pertama adalah, tadi kita sudah mendengar, apabila kita meniadakan, coba perhatikan, apabila kita meniadakan atau menganggap tidak ada tentang ke-10 firman, maka jatah kita berada di posisi yang paling rendah. Apabila kita tidak serius menanggapi tentang 10 perintah Tuhan, maka jatah kita berada di tempat yang paling rendah. Paham ya, Grace? Jadi jangan coba-coba untuk tidak melakukan seluruh isi hukum Taurat. Karena inilah yang merupakan kunci kita mengajarkan. Ingat ya, kita harus ke-10 firman. Ini satu paket. Jadi kalau 10 firman ini kita kerjakan, tetapi kita tidak mengajarkan, ini tidak memenuhi paket. Jadi yang Tuhan Yesus mau, yang merupakan syarat untuk kita bisa berada di posisi tinggi, melakukan ke-10 firman, dan mengajarkan. Khususnya kita orang tua, atau nanti kita semua yang menjadi orang tua. Jangan lupa, selain melakukan ke-10 firman, ajarkan juga kepada keturunan kita. Saya masih ingat dulu ketika tahun 2005, saya datang ke Bandung, lalu saya kumpulkan Jepanya, Maul, Aldiar, Yemima, Natalia, dan saya ajarkan tentang 10 perintah Tuhan. Masih ingat gak itu? Masih. Kita bikin di satu kertas, lalu kita tulis ke-10 firman, lalu saya ajarkan kepada keturunan saya, dan mereka semua menandatangani. Masih ingat gak? Jadi Maul menandatangani, Jepanya, Aldiar, Grace ikut nggak waktu itu? Belum ya, masih kecil. Jadi mereka semua menandatangani, menyatakan bahwa kami adalah members of Genesis. Itu judulnya waktu itu. Ini merupakan satu bukti tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Bahwa saya juga selain melakukan ke-10 firman, saya juga mengajarkan kepada keturunan saya. Dengan demikian, persyaratan untuk kita berada di posisi paling tinggi di kerajaan sorga sudah ada di tangan. Jadi jangan pernah coba-coba untuk tidak mengajarkan. Paham ya? Melakukan dan mengajarkan. Ini kayak Agus, Papi Kiti. Ini perlu melakukan dan mengajarkan kepada Kiti. Elkara juga perlu mengetahui tentang 10 perintah Tuhan dari orang tuanya. Ya.
Ya Papi gitu ya, paham ya? Ya, jadi keturunan-keturunan kita wajib kita ajarkan. Wajib mereka mengetahui tentang isi 10 perintah Tuhan. Dan mereka pun harus mampu melakukan dan mengajarkan. Dengan demikian, nanti kita akan ketemu bareng-bareng. Karena ini merupakan janji dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita berada di kerajaan sorga, di tempat yang paling tinggi. Akhir dari perenungan kita. Apa yang Tuhan Yesus mau kita tangkap hari ini? Yang pertama adalah hormati, hargai, dan jangan pernah coba pandang rendah tentang isi hukum Taurat, khususnya yang ke-10 firman. Karena ini juga berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang memberi ini kepada Nabi Musa. Hormati, hargai, miliki itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, lakukan seluruh perintah 10 firman. Itu sangat terkenal. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk kita mengajarkan. Mengajarkan isi 10 firman, perintah Tuhan. Dengan demikian, kita akan menerima hak kita untuk berada di posisi paling tinggi di sorga. Dan saya kita berharap semua bahwa kita akan berkumpul di posisi di tempat yang paling tinggi di sorga. Karena itu jangan lupa, sekali lagi saya tegaskan, lakukan semua perintah Tuhan. Lakukan 10 firman Tuhan. Dan ajarkan kepada keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Apa itu lagu itu tadi, guys? Yang terakhir. Itu ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Kita akan satu pujian, ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, sungguh kami berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami saat ini, di mana Engkau sendiri yang telah menyatakan pikiran-pikiran Tuhan bagi kami. Hari ini kami telah mendengar apa yang merupakan sebuah ketetapan Tuhan Yesus Kristus bagi kami, umat tebusannya. Di mana hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa keberadaan kita di dunia ini bukanlah untuk
meniadakan hukum Taurat yang telah diterima Nabi Musa di masa lalu, tetapi untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Kali ini kami telah mendengar bahwa kami wajiblah melakukan sebagai sebuah penggenapan dari perintah-perintah Tuhan di dalam isi Taurat. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu melakukan seluruh isi hukum Taurat di dalam kehidupan kami. Sebab sesungguhnya kami menyadari bahwa kami akan memperoleh keuntungan dan kehidupan dari setiap perintah-perintah di dalam hukum Taurat. Allah Roh Kudus, hari ini juga kami telah mendengar bahwa sesungguhnya isi hukum Taurat merupakan persyaratan bagi kami agar kami mendapat sebuah posisi paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Kami meyakini dan percaya bahwa di dalam sorga ada tempat-tempat, baik di tempat terendah, di tempat tengah, maupun di tempat paling tinggi. Hal ini baru kami dengar dan baru kami sadari bahwa setelah kehidupan kami di dunia ini merupakan tanggung jawab kami untuk kami menetapkan di mana kami akan berada di sorga. Sungguh kami mau berada di tempat yang paling tinggi di sorga, ya Allah Roh Kudus. Karena itu biarlah Engkau terus-menerus bekerja di dalam diri kami, membuat kami mengerti, memahami, menyadari bahwa melakukan hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat kepada keturunan kami adalah sebuah keberuntungan bagi kami di sorga kelak nanti. Biarlah hal ini terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga besar hamba-Mu Sintua Lerman Sinaga, agar kami dapat berkumpul di satu tempat yang paling tinggi di sorga. Dengan demikian, sukacita kami akan melimpah dan sukacita Tuhan akan melimpah di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya firman yang telah Engkau tabur akan terus bekerja sampai berhasil bagi kami. Dan kami benar-benar menghormati apa yang Tuhan telah katakan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami tetap mau berdoa khusus bagi Tiara, saudara kami yang berada di Singapura. Di dalam kesendiriannya, tanpa saudara-saudara, dan di dalam keadaannya yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami membayangkan jika diri kami seperti dia, sungguh kami merasa lemah, kami merasa sedih, karena tak ada seorang pun saudara di antara kami. Namun kami percaya, saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk memohon, biarlah Tuhan memberikan kepada Tiara teman di dalam masa pemulihan kesehatannya. Biarlah Tuhan memberikan orang-orang Tuhan untuk menjadi penghibur-penghibur dan kekuatan, sehingga Tiara memperoleh kepercayaan dan pengharapan bahwa Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Kami tetap memohon biarlah Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Amin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Benar. Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit. Benar. Karena itu di dalam nama Di Yesus, dalam nama Tuhan. biarlah kesembuhan ilahi turun baginya, Amin. memulihkan kesehatannya, Amin. menyegarkan tubuhnya, Amin. dan memberikan kepadanya pengharapan-pengharapan serta sukacita yang baru. Amin. Kami juga berdoa khusus bagi anak kami Rakhem yang sedang mengalami demam tinggi, seperti hal yang terjadi di dalam cerita perjanjian baru, bahwa Tuhan Yesus juga pernah melenyapkan demam dari seorang
yang terkena penyakit. Kali ini biarlah hal itu terjadi atas Rakem. Kami memohon di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan di dalam Kristus Yesus menyembuhkan Rakem dan melenyapkan demam daripada Rakem dan memulihkan kesehatannya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berkat-Mu turun atas kami, keluarga besar Sintual Herman Sinaga saat ini. Kami memohon berkat Tuhan, sebab kami percaya apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Dan berkat Tuhan juga yang akan menjadikan kami kaya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Kita angkat satu pujian. Tahun ukuran. Tuhan Yesus berkati. Oh,